Teman-teman sekalian, tentu saja setiap kita berharap menginginkan menjadi orang yang disayangi, menginginkan menjadi orang yang dicintai oleh siapapun dan dimanapun kita bergaul atau berinteraksi. Menjadi orang yang dicintai akan membuat kita selalu mudah. Hidup di mana aja itu enak. Kenapa? Karena kita dicintai banyak orang. Kita perlu apa, kita bermasalah, kita punya problem, semua orang siap membantu kita. Kenapa? Karena mereka cinta kepada kita. Mereka sayang kepada kita. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang dicintai? Tentu saja ini menjadi harapan bagi setiap kita. Kita kan tidak mau menjadi orang yang dibenci di mana-mana. Kok kita dibenci? Di mana-mana kita nggak disukai. Di mana-mana orang-orang pasti bisik-bisik, si ini kayak gitu tuh, si ini kayak gitu. Kita kan nggak suka seperti itu ya. Kita pasti sangat suka menjadi orang yang dicintai dan disayangi oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan kita dengan apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita cara sederhana ini atau pola pikir sederhana ini membuat kita menjadi orang yang berubah. Dari orang yang kemarin-kemarin mungkin belum terlalu dicintai, biasa-biasa saja, sekarang menjadi orang yang disayangi, dicintai, dan disenangi oleh orang lain. Nah, kita akan belajar dari filosofi bayi. Kenapa bayi? Karena bayi adalah sosok yang selalu kita sukai, selalu kita senangi, selalu kita cinta. Kita ngeliat wajah bayi aja kita udah aduh seneng banget lihat bayi. Bayi itu selalu menyenangkan, melihat bayi itu selalu menggemaskan, melihat bayi itu selalu ada rasa bahagia di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita belajar dari bayi? Ikuti ceritanya. Teman-teman sekalian, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa bayi itu selalu menjadi sosok yang menggemaskan. Kita selalu senang melihat bayi, meskipun bayi itu bukan anak kita ya. Oh, kita lihat bayi siapa aja kita suka, ya Allah lucu banget gitu, gemes banget gitu. Kita nggak pernah melihat bayi itu dengan muka yang gitu, nggak ada kan. Kita pasti melihat bayi itu dengan penuh kegembiraan. Kita dekat sama bayi itu kita selalu rasanya ingin menghibur dia dengan kita bahkan orang yang paling serius pun itu bisa mendadak jadi lucu kalau bertemu bayi. Saking hebatnya pengaruh bayi ini. Nah, kita akan belajar bagaimana sih bayi ini kok bisa membuat orang itu selalu bahagia setiap dekat dengan bayi ini. Nah, agar kita dicintai oleh banyak orang, mari kita belajar dari filosofi bayi ini. Teman-teman bisa belajar, artinya kita bisa belajar dari banyak hal, tapi kali ini kita khusus fokus kepada bayi supaya kita menjadi orang yang mencintai. Apa saja sifat-sifat bayi itu? Kenapa kok kita begitu suka kepada bayi? Satu, bayi itu adalah satu sosok yang dia tidak punya prasangka, dia tidak pernah berprasangka kepada siapapun ini. Jangan-jangan begini nih. Kita datang, siapapun kita dikenal atau tidak sama si bayi itu senang aja. Dia nggak pernah berpikir orang kayaknya orang kurang asik. Nggak pernah. Bayi itu nggak pernah menilai-nilai. Ini orang ini kayaknya sombong, ini orang ini kayaknya belagu nih, ini orang ini kayaknya begini deh atau begitu, tanpa prasangka. Itu hebatnya bayi. Dia tidak punya prasangka apa-apa terhadap siapapun yang dekat kepada bayi, kepada dia gitu. Lihat, dengan satu sifat saja kita lepas dari prasangka, maka kita akan jadi seperti bayi. Kenapa kita suka bayi? Karena salah satunya sifatnya dia tidak punya prasangka. Itu yang membuat bayi itu menjadi istimewa. Satu, tidak berprasangka. Kemudian yang kedua apa? Bayi itu tidak ada rasa kebencian di dalam dirinya. Dia belum mengenal rasa benci, rasa dengki, rasa iri, itu belum ada dalam diri bayi. Makanya dia selalu menjadi menyenangkan. Dirinya itu masih bersih. Kita ini tentu saja kotor. Tapi dengan berusaha membersihkan sifat-sifat tadi, membersihkan sifat benci dari diri kita, iri, dengki, sakit hati, kita kurangi perlahan-lahan, sedikit-sedikit, maka kita akan menjadi seperti bayi.
orang-orang tiba-tiba akan merasa kok senang sekali ya dekat sama orang itu, dekat sama kita ya. Kenapa? Karena kita pelan-pelan mulai menepis rasa sakit hati, kebencian. Bayi itu tidak ada prasangka, tepis prasangka dalam diri kita, tepis kebencian dalam diri kita. Maka kita perlahan-lahan seolah-olah menjadi bayi. Meskipun fisiknya besar, tapi kita membawa sifat-sifat bayi yang menyenangkan. Dan berikutnya apa? Bayi itu dia tidak ada sifat kesombongan. Pernah nggak lihat bayi yang sombong? Nggak ada ya. Bayi itu nggak ada yang sombong. Jadi kalau ada orang sombong pasti nggak disukai. Bayi itu nggak ada sombong. Apa yang disombongkan dari diri dia? Dia nggak pernah menyombongkan apa-apa. Dia begitu apa adanya, begitulah dia. Meskipun dia dipakaikan baju misalnya yang harga 1 juta, bayi itu biasa aja. Dia nggak pernah peduli sama bajunya. Nggak peduli dia. Dia tiba-tiba dikasih bedak yang mahal gitu ya, atau dikasih mainan-mainan yang mahal atau mewah dan sebagainya, dia nggak peduli, nggak penting buat dia itu. Jadi dia tidak merasa sombong dengan apa yang dimilikinya. Beliin aja bayi kita misalnya, bayi saya mau beliin pakaian yang bagus, yang mewah dan sebagainya. Itu tidak mempengaruhi sifat si bayi. Dia tetap baik, dia tetap lucu, dia tetap menggemaskan. Dia tidak pernah menyombongkan apapun yang dia miliki. Karena dia tidak merasa bahwa itu milik dia kali ya. Karena bayi nggak pernah, belum punya rasa memiliki kali ya. Makanya dia biasa aja. Sementara orang-orang yang kalau megang sesuatu atau pakai sesuatu mendadak berubah, merasa dirinya, wah ini saya keren nih, saya bagus nih, lihat penampilan saya nih kayak gini nih, saya punya ini nih, saya punya ini itu. Orang pasti nggak suka. Kenapa? Karena itu sifatnya nggak bagus. Bayi itu nggak punya itu, makanya dia dicintai dan selalu menyenangkan. Jadi kalau kita tidak ada kesombongan, merasa diri lebih hebat. Bayi itu nggak pernah merasa dirinya hebat, merasa diri punya ini dan nggak ada. Karena itulah bayi selalu menggemaskan dan selalu dicintai dan disukai. Jadi yang pertama saya ulangi, tidak ada prasangka, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan. Lihat 3 sifat ini yang kalau dimiliki orang dewasa kan kita juga nggak suka. Kita nggak suka sama orang berprasangka. Dikit-dikit kok gini sih, kok gitu sih. Nggak pernah aman kita. Orang karena dia selalu berprasangka kepada kita. Kemudian selalu ada kebencian. Kita nggak suka sama orang yang dikit-dikit benci. Banyak. Dia selalu membenci siapapun, orang dibenci sama dia. Ya kalau dia benci sama orang pun akan benci sama dia. Orang juga nggak suka sombong. Dan bayi nggak punya 3 ini. Lihat, bayi itu polos, bersih, suci. Kita tidak harus jadi pribadi yang suci, tapi kita jadi pribadi yang selalu menepis 3 sifat buruk ini. Ini yang penting. Karena menepiskan 3 sifat inilah yang membuat bayi kita nanti akan menjadi sosok yang terlihat secara batinnya dalam pandangan orang, ini orang baik banget. Kita lihat dia suka banget. Adalah orang-orang yang meskipun ini orang yang sedikit ya, tapi ada orang-orang yang kalau kita deketi kita seneng banget, kita bahagia, kita selalu ngobong sama dia tuh seneng gitu. Nah, dari filosofi bayi inilah, yakinlah kalau teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di rumah lakukan hal ini, maka kita akan menjadi seperti bayi yang berfisik besar, tapi secara batin orang itu sangat suka kepada kita, sangat sayang kepada kita, ingin selalu dekat kepada kita, sama seperti sukanya kita melihat bayi, senangnya kita menggendong bayi, selalu kita merasa ingin membahagiakan bayi itu. Jadi orang-orang bermasalah tiba-tiba ketemu bayi kan tiba-tiba rasanya seperti ada yang menghibur gitu. Bayangkan kehadiran kita itu selalu memberikan hiburan, kebahagiaan, kesenangan bagi orang lain. Jadi sekali lagi, perhatikan bayi, perhatikan anak-anak kita yang kecil-kecil, yang bayi-bayi itu. Maka di situ kita banyak belajar bahwa dari mereka kita belajar untuk menjadi pribadi yang dicintai. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Terima kasih.